Beginilah nasib warga muslim yang minoritas di Kompleks Perumahan Taman Villa Meruya, TVM, Jakarta Barat. Sudah sekitaran 30 tahun usia TVM, belum ada masjid yang diidamkan. Warga muslim TVM berdiri. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu tema mengenai isu yang mana dikatakan ada pelarangan pendirian tempat ibadah di satu tempat di mana di situ ada minoritas Islam. Isu ini berkembang dengan narasi yang mana orang-orang mayoritas ini mempersekusi atau melarang orang-orang Islam di daerah itu untuk mendirikan masjid. Mungkin kasus ini supaya seakan-akan ternyata orang minoritas di Indonesia ini juga tertekan, minoritas Islam gitu. Sama kayak minoritas Kristen yang ditekan oleh orang-orang Islam di daerah mayoritas Islam gitu. Tapi kita akan cek aja nih kasusnya seperti apa, benarkah seperti itu atau sebenarnya ada narasi-narasi tertentu yang membuat penggiringan opini kepada kesan yang akhirnya nampak seperti orang Kristen ini menindas orang Islam yang minoritas di satu daerah itu. Mari kita langsung cek aja kasusnya. Di dalam kumparan.com 21 April 2021 jam 9.26, nasib warga muslim yang minoritas di Kompleks Perumahan Taman Villa Meruya dikatakan sulit percaya tapi nyata. Beginilah nasib warga muslim yang minoritas di Kompleks Perumahan Taman Villa Meruya, TVM, Jakarta Barat. Sudah sekitaran 30 tahun usia TVM, belum ada masjid yang diidamkan. Warga muslim TVM berdiri. Pengembang yang punya kewajiban pun tidak melaksanakan itu. Namun ketika ada warga yang memprakarsai pembangunan masjid dengan biaya swadaya, praktis sejak itulah mendapat tentangan dari selusin warga yang mengklaim diri bertindak atas nama 2000 warga TVM. Kalau kita cek sepertinya dan seakan-akan bagaimana orang-orang Islam yang di situ merasa mengalami ketidakadilan karena dilarang mendirikan ibadah di lokasi itu, di perumahan TVM itu karena mereka minoritas. Dan bahkan ada beberapa channel YouTube yang membahas ini dan menggiring opini di mana orang Kristen melarang, mempersekusi dan menindas kaum minoritas Islam di perumahan tersebut. Tapi apakah benar demikian sebenarnya kasusnya atau sebenarnya enggak demikian? Dan kita harus melihat dari dua sisi ya. Kalau dari pihak mereka mengatakan seperti itu, kita akan lihat bagaimana dari sisi warga itu sendiri. Dari sisi orang-orang yang ada di situ. Dan itu juga sebenarnya sudah diklarifikasi dalam wartaekonomi.co.id Selasa 13 April 2021 jam 8 malam ya. Dikatakan Pak Anies warga Taman Villa Meruya tidak keberatan, tapi lokasinya tolong disesuaikan. Kalau dari judulnya kita sudah tahu sebenarnya warga di situ tidak keberatan adanya masjid. Cuman lokasinya tolong disesuaikan. Kenapa? Karena sepertinya memang lokasinya tidak tepat. Warga perumahan Taman Villa Meruya yang diwakili oleh Ketua RT Hendro Hananto menyatakan bahwa warga tidak keberatan, dikatakan di sini ya, tidak keberatan dengan rencana pembangunan tempat ibadah. Namun warga hanya meminta lokasinya saja yang disesuaikan dengan site plan pihak pengembang. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa persoalannya bukan dilarang mendirikan tempat ibadah, tetapi harus dibangun di tempat yang sudah direncanakan. Kalau membuat sebuah perumahan pasti ada namanya site plan ya. Rancangan-rancangan yang dibuat, nanti di sini letak rumah, di sini taman, di sini mungkin masjid, di sini gereja dan lain-lain. Semuanya sudah dibuatkan petanya, pemetaannya dan tinggal dibuat sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh pengembang itu. Tapi persoalannya sebenarnya di sini sudah disampaikan bahwa warga di situ tidak menolak adanya masjid, hanya saja tempatnya yang tidak tepat bagi mereka. Kenapa kok bisa tidak tepat? Mari kita akan lanjutkan lagi melihat apa pandangan dari mereka sendiri.
Kita keberatan karena lahan yang ada di SK Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu adalah lahan hijau sesuai dengan site plan untuk fasilitas umum untuk semua warga Taman Villa Meruya, katanya kepada wartawan Selasa 13 April 2021. Ternyata SK yang dikeluarkan Pak Anies Baswedan ini menyalahi atau tidak sesuai dengan site plan dari pengembang yang ada. Mereka diberikan izin oleh Pak Anies Baswedan untuk mendirikan di tempat umum yang merupakan lahan hijau. Ya jelas aja nggak sesuai. Seandainya mereka meminta izin, SK dan lain-lain di tempat yang memang tempat didirikannya masjid, ya pasti segera jadi begitu. Ya karena di tempat umum, taman, tiba-tiba dibuat masjid, ya itu yang mungkin membuat warga di situ keberatan. Yang saya heran kok bisa ya gubernur keluarkan itu tapi nggak ditinjau dulu. Kenapa harus tiba-tiba bikin SK ternyata menyalahi peraturan sendiri. Bukannya harusnya di lahan hijau itu tempat umum untuk mungkin berwisata, untuk kepentingan orang-orang banyak yang menikmati taman itu. Kan nggak lucu ya tiba-tiba ada taman, sudah tanam bunga dan lain-lain bentuknya bagus, tiba-tiba dibikin gedung di situ yang harus membongkar semua lahan hijau yang ada. Kan begitu. Dan memang di sini kita bisa lihat bahwa yang menjadi masalah bukan karena orang Islam minoritas di tempat itu atau orang Kristen yang mayoritas menekan minoritas di situ, bukan. Tapi hanya persoalan tempatnya yang nggak tepat, itu aja sebenarnya. Sementara itu protes warga perumahan Taman Villa Meruya ini akibat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1021 tahun 2020 tentang persetujuan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah di Taman Villa Meruya kepada panitia pembangunan Masjid At-Tabayun. Masalahnya tanah yang dimaksud berstatus ruang terbuka hijau yang sudah 20 tahun dimanfaatkan warga, dibuat ruang hijau yang terdiri dari pohon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini persoalannya. Tempat ruang terbuka hijau pada akhirnya harus dibongkar nanti untuk dibangun masjid itu. Kenapa nggak di tempat yang sudah disediakan untuk membangun masjid itu? Sekali lagi saya bilang bukan dilarang membangun masjid, tetapi tempatnya yang disesuaikan. Tapi ya nggak heran sih Pak Anies juga pernah membongkar ya pohon-pohon yang ada di Monas ya. Gak heran dengan keputusan ini sih. Nggak tahu visinya ada nggak sih mau nambah pohon gitu. Atau justru memang maunya dipotongin semua pohonnya. Saya nggak ngerti lah. Dan ini pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengacara dari warga setempat. Hartono mengatakan, Hartono adalah pengacaranya. Ingat, ini terkait rumah ibadah, bukan soal agama di Taman Villa Meruya Jakbar. Di dalam telisiknews.com 21 April 2021, Hartono selaku kuasa hukum warga Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Selatan mengatakan permasalahan alih fungsi taman atau ruang terbuka hijau untuk didirikan tempat ibadah di TVM. Ingat, ini merupakan masalah hukum dan tidak terkait dengan agama. Kita itu meninjau dari aspek hukum, bukan masalah agama, ujar Hartono. Warga Taman Villa Meruya membantah bahwa keberatan atas pengalihan fungsi RTH di Blok C Komplek Taman Villa Meruya karena isu agama atau intoleransi. Warga menyesalkan isu tersebut seperti sengaja dimunculkan oknum yang mengatasnamakan panitia pembangunan Masjid At-Tabayun. Atas nama warga Taman Villa Meruya sangat menyayangkan adanya kabar tersebut. Saya tegaskan, warga Taman Villa Meruya setuju terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut. Namun lokasinya harus sesuai dengan site plan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan clear. Permasalahan ini adalah permasalahan hukum. Jangan dibawa isu agama, kata Dr. B. Hartono SH MHCA selaku kuasa hukum warga. Jelas di sini persoalannya adalah persoalan tempat yang tidak sesuai. Orang tata kota menjelaskan bahwa tempatnya bukan di ruang terbuka hijau masjid itu, tapi di tempat yang sudah disediakan. Tetapi Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan SK bertentangan dengan keputusan yang ada di tata kota. Gitu. Saya nggak tahu lah ini persoalannya apa. Apa nggak diskusi dulu, apa nggak rapat dulu begitu loh. Nah ini berbeda ya kasusnya dengan pelarangan pendirian tempat ibadah.
Kalau pendirian tempat ibadah itu dilarang, tidak boleh berdiri di kampung itu. Tetapi kalau bagian ini, masjid ini bukan dilarang berdiri tempat itu, tetapi tempatnya yang tidak sesuai. Sudah disediakan tempat juga di dalam perumahan itu. Ini loh, berdiri kamu ya, dirikan di sini. Tapi mereka nggak mau. Maunya harus di taman ini ya, harus potong pohon dan lain-lain. Tidak sesuai dengan tata kota. Jadi sekali lagi jangan giring opini. Ini menjadi persekusi atau penindasan mayoritas kepada minoritas, artinya mayoritas Kristen kepada minoritas Islam. Jangan digiring opini ke situ. Tetapi bisa dikoreksi lah. Oh iya, sebaiknya kita dirikan di tempat yang tidak merupakan ruang terbuka hijau. Sesimpel itu masalahnya. Ya mudah-mudahan seruan saya ini dengar dan boleh ada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan masalah ini, dan saya ikut berdoa supaya masalah ini selesai dan tidak digoreng isunya menjadi konflik antar agama. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.